Pemirsa, jatuhnya korban akibat luka tembak pada unjuk rasa 21-22 Mei lalu menunjukkan ada senjata api yang beredar dan ditembakkan. Polri menyatakan aparatnya tidak dibekali dengan peluru tajam. Lalu pertanyaannya, senjata milik siapakah yang digunakan? Nah, titik terang ini muncul dari 6 tersangka yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Ada HK, AZ, IR, TJ, dan juga AF yang merupakan seorang perempuan. Dan juga ada 4 senjata api ilegal yang diamankan bersama para tersangka. 2 diantaranya merupakan senjata rakitan dan kita akan lihat peran para tersangka menurut pemaparan dari Polri. Yang perlu diinformasikan di sini adalah mulai dari HK. HK di sini adalah pemimpin kelompok yang berada di tengah-tengah kerumunan massa pendemo dan membawa senjata api jenis revolver. Semua berawal pada ternyata 7 bulan lalu, persisnya pada 1 Oktober 2018, di mana tersangka HK menerima perintah dari seseorang untuk membunuh 4 tokoh nasional dan 1 tokoh lembaga survei. Sosok yang memberi perintah kepada HK ini identitasnya sudah dikantongi oleh pihak kepolisian dan terus didalami. Lalu tidak lama dari HK menerima perintah pada tanggal 13 Oktober 2018 persisnya, HK kemudian membeli 1 senjata api revolver kaliber 38 dari TSK AF. AF ini merupakan seorang perempuan seharga 50 juta rupiah. Dan revolver kaliber 38 inilah yang melekat pada tersangka HK pada saat kerusuhan terjadi, yaitu pada tanggal 21 hingga 22 Mei 2019. Lalu 5 bulan kemudian, yaitu pada bulan Maret 2019, HK kemudian membeli senjata api, beberapa pucuk senjata, diantaranya kita lihat di sini ada 1 pucuk senjata api Meyer kaliber 22 seharga 5,5 juta rupiah dari tersangka AD. Jadi tadi sudah ada HK, ketua kelompoknya, lalu ada AF yang menyediakan senjata, juga ada AD, orang ketiga yang juga menyediakan senjata. Selain dari AD, dari Senpi Meyer ini, HK juga diketahui membeli Senpi rakitan laras panjang kaliber 22 seharga 15 juta rupiah. Lalu ada Senpi laras pendek kaliber 22 seharga 6 juta rupiah. Senpi Meyer kaliber 22 ini diserahkan dari AZ ke tangan kanan yang pertama dari HK, yaitu seseorang yang berinisial AZ. Ini adalah orang keempat yang ada HK, ada AF, ada AD, dan muncul orang keempat yaitu AZ. Nah, dari AZ juga HK juga memiliki kaki tangan yang lain, yaitu kepada TJ. TJ sendiri menerima 2 pucuk senjata di sini. HK megang 1, AZ 1, lalu TJ megang 2. Artinya ada 4 senjata di sini. Kita lihat data berikutnya. Pada tanggal 14 Maret 2019, HK menerima uang 150 juta rupiah dari seseorang. Ini digunakan untuk membayar senjata yang sudah dibeli. Lalu ternyata TJ, tangan kanan HK ini juga mendapat bagian sebesar 25 juta rupiah. TJ mendapat tugas untuk membunuh 2 pejabat negara. Sementara untuk perintah untuk menghabisi tokoh lembaga survei datang dari tangan kanan HK yang lain, yaitu AZ, dan AZ sendiri sudah melakukan pengintaian beberapa kali ke rumah dari tokoh lembaga survei ini. Namun untuk eksekusinya ternyata AZ mensubkan lagi, memerintahkan kepada pihak lain, yaitu IF. Ini adalah tokoh ke-6 yang dijadikan tersangka. Dan sementara IF ini diberi uang sebesar 5 juta rupiah untuk melakukan eksekusi oleh AZ. Dan pada tanggal 21 Mei kelompok ini turun ke jalan berbaur dengan para pendemo untuk melaksanakan tugasnya sambil mencari martir begitu yang disasar untuk membangkitkan amarah warga. Nah, dari para TSK, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya ada Senpi Taurus kaliber 38 yang dipegang oleh HK, lalu ada 2 box peluru kaliber 38, ada juga Senpi jenis Meyer kaliber 22, ada Senpi laras panjang rakitan kaliber 22, lalu laras pendek kaliber 22, dan rompi anti peluru dengan logo polisi. Jika selama ini kita selalu mendengar terstruktur, sistematis, masif, dan juga brutal, rasanya tidak tepat jika disematkan kepada pemilu karena Bawaslu sudah menyatakan bahwa itu semua tidak terbukti. Yang terbukti adalah seperti ini. Ini adalah satu hal yang terstruktur, sistematis, masif, dan juga brutal. Rekan saya Kevin Egan akan berdiskusi lebih dalam mengenai hal ini dengan pengamat militer Koni Rahakundini Bakri. Silakan Egan.
Baik, terima kasih atas informasinya Ani Rahmi dalam Fakta Bicara. Pemirsa, aparat keamanan telah menyita barang bukti yang diduga akan digunakan pada saat aksi demonstrasi pada tanggal 21 hingga 23 Mei. Beberapa di antaranya adalah senjata laras panjang dan pistol. Lalu seberapa mudah sebenarnya sipil mendapatkan senjata, mendapatkan dari mana dan semudah apa senjata tersebut bisa masuk tanpa sepengetahuan aparat. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami analis pertahanan militer Koni Rahakundini Bakri. Mbak Koni, selamat pagi. Terima kasih telah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Mbak Koni, kalau kita cermati dari paparan rekan saya dan Rami, paling tidak senjata ini dipasok dari AF dan AD kepada HK. Tapi asal muasal senjata ini kita belum tahu. Ini dari mana sih, Mbak Koni? Nah, saya bukan polisi, nggak tahu juga dari mana. Tapi begini, pertama ini ada judul juga, saya mau coba koreksi sedikit judul ya. Ini ada anggapan bahwa ini tuh penyalahgunaan senjata. Menurut saya ini bukan penyalahgunaan. Penyalahgunaan itu kalau dia harusnya melakukan A, dibuat untuk B gitu. Ini yang terjadi sekarang adalah jelas-jelas senjata ilegal yang dilakukan untuk melakukan pembunuhan, assassin gitu. Dan assassin itu masuk ke dalam tindakan terorisme. Jadi kita harus tegas sekali negara sekarang bersikap terhadap keberadaan senjata ini dan dari mana senjata ini datang. Kalau dilihat asal-usulnya, kita bisa lihat AF ini kan istri seorang purnawirawan. Jadi dia pasti punya jalur lah, paling tidak dia paling masih punya jalur khusus untuk itu. Kedua, kita mesti lihat backgroundnya, dia ini juga apa sih disebutnya apa, mak militan atau apapun itu namanya. Mungkin jadi dia membuka jalurnya pun juga ke arah-arah hal-hal yang bersifat militeristik semacam itu. Jadi membuka jalur persenjataan atau apapun itu. Tapi apakah seorang purnawirawan memang boleh memiliki senjata, Mbak? Purnawirawan tidak boleh punya senjata. Tidak boleh lagi punya senjata, kecuali ada izin khusus ya. Nah, tapi maksud saya adalah tadi ini kan ditanyanya kenapa senjata itu, dari mana senjata itu. Kalau saya melihat akhirnya latar belakang AF ini bagaimana gitu kan. Terutama terlepas dari dia istri Maijen, gitu kan, purnawirawan, kemudian dia juga memang terlibat di gempur itu dan juga di, kalau menurut berita ya, dan kemudian aktif juga di kumpulan emak-emak yang sangat militan itu. Jadi menurut saya memang dia sudah berniat sekali untuk melakukan itu, apalagi kalau kita lihat juga kaitannya itu dia sangat erat juga dengan gerakan-gerakan yang menurut kita tuh agak-agak ajaib lah gitu. Gitu. Tapi kenapa semudah itu, Mbak? Paling tidak ini kan sipil. Tapi mendapatkan senjata kok semudah itu, besaran harganya pun untuk tukaran nyawa bahkan ada 5 juta rupiah, 150 juta rupiah diterima HK lalu kemudian disebar ke beberapa orang. Itu yang saya juga shock sekali, ternyata ada juga ya dengan begitu murahnya dan targetnya itu adalah pejabat negara. Cuman kayaknya kalau kita bahas itu kayaknya masuknya karena polisi, karena AF kan sedang dalam penyelidikan. Kalau saya lebih begini deh, ini harusnya kita sekarang langsung ke akar masalahnya. Ini kan semuanya begini, ke sebuah assassin itu nggak mungkin pembunuhan yang direncanakan, itu nggak mungkin dilakukan tanpa 5 elemen. Ideology, yang pasti sudah anti Pancasila, kemudian planning, kemudian funding, kemudian recruiting, kemudian tadi persenjataan armingnya. Nah, jadi setiap elemen ini kita harus betul-betul undur ke belakang. Tadi saya bilang, AF ini hubungannya kemana? Relasinya kemana? Jadi ini ada satu hal yang berhubungan. Nggak bisa misalnya kita tiba-tiba menyalahkan dia sendiri, kan enggak. Nah, sama seperti sekarang saya selalu menyalahkan dari awal. Ide, dengan segala hormat saya harus sebut nama ya, ide Amin Rais untuk menyatakan people power itu bahaya dari awal. Karena dia selalu mengkondisikan people power itu dengan people power Filipina, which is beda sekali dengan apa yang terjadi sekarang kan. Nah, apa yang dia nggak bisa kontrol adalah people power. People ini banyak gitu, semua orang. Jadi untuk itu gerakan disusupi, ditunggangi atau saling berkolaborasi antara menunggangi, ditunggangi dan berkolaborasi, terjadilah hal-hal yang nggak bisa dihandle. Tapi pemicunya pernyataan dari Amin Rais. Oh, saya rasa pemicunya Amin Rais, karena sekarang ini terjadi terjadi logika yang terbalik, seolah-olah ini ada korban, apalagi ada ide korban-korban ini mau dianggap jadi martir. Saya nggak akan terima itu. Bagaimana mungkin mereka melakukan gerakan melawan negara? Jadi kita boleh berlogika, tapi logika kita tidak boleh melawan negara. Itu aja yang paling penting. Jadi mempermainkan logika tapi melawan negara ya harus dibantai tuntas. Kemudian ada lagi, saya melihatnya begini, kita ini sekarang cenderung negara ini bersikap begitu ada reaksi. Maaf, ada aksi baru reaksi. Kalau saya pikir kita sudah harus tegas lah. Ini adalah bagaimanapun berbuat makar, apapun konteksnya, itu adalah pengkhianatan terhadap negara. Jangan sampai kita merasa kita itu negara demokrasi, boleh melakukan apa saja. Negara demokrasi itu punya tanggung jawab sebagai negara demokrasi. Kita lihat UK, kita lihat Inggris. Begitu seseorang berkhianat terhadap negara, maka hak warga negara dicabut. Jadi saran saya nih untuk orang-orang yang menjadi mastermind-nya, intelektualnya, dikenakan pencabutan warga negara, selesai. Dia nggak punya hak apapun di negara ini
termasuk hak perdatanya, Yeah. dia cuma seperti ini, seperti pendatang dari luar. Yeah. Diterima di sini, dikasih makan, dikasih minum, tapi tidak boleh punya hak apapun juga. Menurut saya ini harus negara bersikap tegas, sehingga nggak ada lagi kita seolah-olah menunggu nih, apa ya? Buat saya nih ya, saya masyarakat nih, aduh 28 Juni apalagi yang terjadi nih gitu. Iya kan? Semuanya serba menegangkan. Dan ada logika terbalik. Saya melihat misalnya Gubernur Jakarta mengusung korban gitu. Bukannya mengusung polisi yang korban. Jadi sementara yang dikorbankan sudah jelas-jelas orang Jakarta gitu. Bagaimana misalnya infrastruktur dibangun, dihancurkan begitu aja. Banyak sekali kerugian yang kalau kita... Tapi Mbak Koni, tapi untuk mengungkap orang-orang ini kan harus punya cukup bukti. Paling tidak untuk membuktikan mereka ini memang terlibat dalam paling tidak... pemberian senjata tersebut. Nah ini untuk membuktikan senjata itu memang mereka memiliki peran di situ, apakah memang bisa dibuktikan? Oh sangat bisa dibuktikan. Sekarang beginilah, kita lihat sendiri ya berita yang kemarin, apapun juga ini dikaitkan dengan para purnawirawan, betul nggak? Dan itu mengecewakan saya lah, karena saya tuh sangat hormat terhadap militer. Nah karena hormat saya terhadap militer itu dan kita sangat hormat pada TNI, jangan sampai TNI ini ternodai dengan berita simpang siur apakah ada ada penggemar atau pendukung Pak Prabowo yang dari zaman dahulu masih stick on him gitu. Benar atau salah tetap ada dia. Ini kan bagaimanapun akan memburukan, mohon maaf nih, salah satu bagian dari militer kita which is Kopassus. Akan terbawa-bawa ke sana. Saran saya sebenarnya sekarang Danjen Kopassus itu kumpulkan nih semua, kan dia bisa selidiki melalui POM siapa yang aktif terlibat. Dan yang untuk purnawirawan, ya kan, serahkan kepada polisi untuk diusut tuntas keterlibatannya di mana, apa dan bagaimana, sehingga TNI itu namanya bersih lagi, sehingga TNI itu solid lagi gitu. Jangan sekarang seperti ada apakah Kopassus bermain, kan ada prasangka seperti itu, atau apakah Angkatan Darat bermain karena yang ditangkap misalnya Kiflan Zen Angkatan Darat mantan Pakol Strategi. Baik, Mbak Koni, ini kalau dicermati mengenai beberapa senjata yang disita, ada senapan serbu M4, ada revolver, lalu kemudian ada Taurus kaliber 38. Ini senjata-senjata yang sebetulnya memang ada di pasaran atau seperti apa sih Mbak? Saya tuh walaupun saya terlibat dalam industri senjata, tapi saya itu kan lebih kepada industri pertahanan ya. Jadi saya nggak terlalu tahu kalau traffic senjata. Tapi senjata kan bisa masuk dari mana aja. Kalau buat sipil, kalau di anggota Perbakin misalnya. Tapi kan semua ada kontrol dari polisi, dari Kementerian Pertahanan. Nah ini pasti senjata gelap. Itu yang tadi saya bilang bahwa senjata ini sudah jelas-jelas untuk melakukan tindakan teroris. Kita masukkan ini kualifikasinya teroris. Kalau senjata gelap berarti banyak orang dong Mbak yang terlibat. Paling tidak dari penyelundupan senjata itu dari suatu daerah ke daerah yang lain itu kan pasti banyak orang. Saya rasa itu sedang disikapi sekarang, apalagi misalnya dikaitkan dari mana sumber senjata tersebut kan. Kita kan memang area kita ini, area Asia Tenggara, salah satunya menjadi memang area arms trafficking yang sangat besar. Saya lupa angkatnya berapa, tapi arms trafficking kita itu sangat besar. Terutama karena ada banyak gerakan kan di Filipina, di Thailand, di Aceh waktu itu gitu. Oke, baik Mbak Koni, kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana, tetaplah bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time, masih bersama dengan saya, analis pertahanan militer Mbak Koni. Mbak Koni, saya akan menunjukkan kemudian salah satu senjata airsoft gun. Ini mungkin bisa menjadi ilustrasi begitu ya, bagaimana kemudian senjata yang kemudian banyak beredar. Mbak Koni, sebetulnya kalau kita berbicara mengenai senjata-senjata seperti ini airsoft gun. Tapi kemudian senjata-senjata yang digunakan yang bertujuan untuk melakukan pembunuhan, itu yang bertanggung jawab untuk mengawasi peredarannya, itu siapa Mbak? Dua, Kementerian Pertahanan dan Polri. Ya, jadi kalau memang tidak ada terdaftar di antara keduanya, apalagi kalau militer itu jelas Kementerian Pertahanan. Ya kan, kualifikasi militer hanya di Kementerian Pertahanan. Nah, jadi kalau jelas senjata militer beredar di luar udah pasti dia senjata ilegal. Dan kalau kita lihat dari urutan ceritanya itu kan dia dari Oktober tahun lalu sudah disiapkan. Makanya menurut saya kita jangan sampai melihat ini terputus gitu. Kita harus mundur sampai jauh ke belakang. Bagaimana misalnya modus operandi ada cipta kondisi seolah-olah pemilu ini akan curang. Ya kan? Kemudian diikuti oleh ada demo cover yang super damai, tapi kemudian ada riots, kemudian ada assassin jarak dekat gitu. Ini menurut saya tuh semuanya ini terstruktur gitu, ada sistematis. Kemudian diviralkan seolah-olah ini ada korban yang sebenarnya bukan korban lah, memang salah sendiri gitu kan. Jadi ini memicu terus emosi orang gitu. Ini TSM sesungguhnya di sini Mbak? Ya betul. Terstruktur sistematisnya di situ gitu loh. Jadi menurut saya sekarang tuh sudah waktunya kita kan jadinya sepertinya mengikuti alur mereka mau kemana, baru kita bereaksi kan. Itu yang tadi saya sampaikan, sekarang sudah waktunya negara, dan saya yakin sih, apalagi Pak Wiranto bilang sudah memiliki daftar orang dan mastermind-nya kan. Menurut saya, ini harus kita didik masyarakat kita. Bahwa negara demokrasi itu bukan cuma kebebasan,
tetapi tanggung jawab. Sehingga ketika kita menjadi warga negara dan menjadi pengkhianat negara, kita berhak juga mendapatkan hukuman. Dan hukuman itu yang paling berat, seperti saya sampaikan, di negara demokrasi yang kita menjadikan contoh siapa? Australia kah? Inggris kah? Atau bagaimana Mesir dan Arab Saudi menindak mereka ini, kaum radikalis ini, yaitu dengan bertindak tegas, misalnya tadi pencabutan warga negara. Karena gini, saya kok punya pikiran, kok mereka pada kabur satu-satu nih. Satu staying di mana udah berapa lama gitu. Yang satu lagi sudah pergi belum pulang. Nah, satu lagi baru pergi barangkali gitu kan. Nah, jadi maksud saya hal-hal seperti ini mesti diantisipasi oleh negara. Sehingga kalau memang kita harus mencari akarnya, kalau ngapain kalau belum kita ketemuin di lapangan cuma sekelas AF. Iya kan? Tapi yang kita harus carikan justru orang yang tadi di belakang yang paling besar itu begini, se-crazy-crazy-nya idea, kalau nggak ada funding, itu nggak mungkin terwujud. Jadi funding itu penting sekali. Kemudian ada funding kalau nggak punya mastermind yang bikin benar-benar planningnya mau seperti apa, recruitingnya seperti apa gitu, tindakannya akan seperti apa, itu juga nggak terjadi. Ini kan AF punya jalur begitu ya, kata Mbak Koni. Menurut saya dia sebagai istri mantan Majai Purnawirawan, dia pasti punya jalur, atau dia mencari jalur. Ini yang harus kita luruskan. Atau dia mencari jalur karena dia masuk ke dalam kelompok gerakan emak-emak militan itu. Namanya militan berarti kan dia agak-agak militeristik lah gitu. Ya kan cari-cari mungkin gitu. Tapi kan yang punya jalur ataupun yang punya kemampuan untuk mencari jalur itu bukan hanya AF saja, Mbak Koni. Kalau kita bicara nanti tanggal 28 kan semua orang masih khawatir nih. Jangan-jangan ada pengumuman. Nah, ini untuk mencegah supaya orang-orang seperti AF ini punya jalur sendiri ataupun bahkan mencari jalur, itu bagaimana caranya, Mbak Koni? Saya rasa begini, saya rasa sekarang polisi sudah sudah punya nama yang mungkin tidak dibuang keluar, tetapi kita sudah tahu beberapa orang yang sudah tersorot lah. Dan beberapa memang istri Purnawirawan gitu. Itu juga yang saya agak surprise ya. Kenapa mereka begitu militan gitu. Nah, menurut saya kalau itu mungkin tugas lebih polisi sudah tahu jalur. Seperti saya bilang mereka sedang proses. Pasti sudah tahu kira-kira alur senjatanya dari mana dan bagaimana karena pemeriksaan sedang dilakukan gitu. Peran TNI seperti apa, Mbak, kalau misalnya bicara mengenai peredaran senjata seperti ini? Peran TNI. TNI kan pengguna, Pak. Jadi TNI sebagai pengguna. Jadi semua kontrol senjata, izin semua itu ada di Kementerian Pertahanan. Ada juga Kementerian Luar Negeri kalau untuk senjata-senjata jenis kita harus import. Cuman saya mau garis bawahi satu hal ya. Satu hal kita mesti bangga dengan industri pertahanan kita, swasta. Nah, harus tahu juga bahwa industri pertahanan kita swasta itu sudah sangat maju, sudah bisa bikin senjata yang hebat-hebat. Nah, sekarang juga adalah mungkin waktunya kontrol negara sebelum ini terjadi. Ya kan? Karena kan itu bisa diakses. Kita bisa lihat kok alamatnya di mana. Jangan sampai yang terjadi kemudian orang-orang ini panik dari senjata dari ilegal yang dari luar negeri sudah tertutup, misalnya jalur-jalur Aceh, jalur mana sudah tertutup, tapi kemudian bisa memanfaatkan industri pertahanan dalam negeri yang memproduksi senjata. Makanya itu artinya sekarang industri pertahanan swasta yang mampu membuat senjata-senjata sekelas militer seperti ini harus diselidiki dan maksudnya dijaga, dilindungi. Ya kan, sehingga tidak akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya diserbu, diambil senjatanya atau apapun itu. Gitu. Tapi kalau bicara mengenai harga, Mbak Koni, ini kan ditransfernya 150 juta. Lalu kemudian 150 juta itu dioper lagi ke beberapa orang begitu. Apakah memang harga-harga senjata ini sedemikian murahnya, Mbak, untuk kemudian bisa berbuat kekacauan? Begini, kalau senjata ilegal itu pasti lebih murah. Pasti dia lebih murah, ya kan? Tergantung dia dapat dari mana. Bisa lebih mahal kalau memang senjatanya tuh jalur masuknya lebih susah. Kalau dia bisa lebih murah berarti dia udah kuasai jalurnya. Kalau saya sih sederhana aja. Sama senjata ilegal atau apapun yang ilegal, kalau dia tuh makin susah kan dia makin mahal, ya kan? Nah sekarang kualifikasi kita mahal atau murah kan ya kita lihat aja berarti dia lebih mudah mendapatkan gitu. Tapi ini pemain lama atau pemain baru sebetulnya, Mbak? Ini kalau pemasok senjata ini. Beda loh, beda banget nih. Pemasok legal sama pemasok ilegal tuh beda sekali. Dong, Mbak, kalau pemasok legal ya jelas ada semua ada kontrol dari negara lah, semuanya terdaftar apapun. Tapi kalau ilegal ya tadi saya bilang mesti kita runtut ke belakang dari mana asalnya tadi. Baik. Sekarang kalau misalnya kita bicara menyelesaikan permasalahan ini, Mbak, supaya kemudian tidak terulang kembali tanggal 28 kita semua bisa tenang menyaksikan pengumuman dari MK begitu ya nanti pengumuman resminya. Ini langkah yang harus dilakukan. Awalnya seperti apa, Mbak? Kalau kita mau bicara pencabutan warga negara seperti yang Mbak usulkan tadi. Kalau saya begini, menurut saya polisi harus segera cepat saja
ya kan, mengumumkan siapa aktor mastermind-nya ini, dan siapapun orangnya harus diumumkan. Sehingga negara kita ini sekarang semua jadi tahu siapa berbuat apa. Yang kedua tadi, negara tuh hadir, apalagi presiden sudah bertindak tegas, siapapun melakukan kerusuhan itu harus dituntaskan gitu kan. Siapapun dia ya Mbak ya? Siapapun dia, jadi kalau udah siapapun dia ya sudah siapapun dia gitu. Nah jadi itu akhirnya kemudian tadi kalau sudah terbukti mastermind-nya siapa, tadi perlakukan saja dia, misalnya pencabutan hak warga negara tadi gitu. Jadi gini, jangan sampai kita membela rakyat, membela yang sedikit tadi atas nama ini kan ada yang terbalik-balik nih sekarang, saya bilang tadi logika terbalik. Tiba-tiba mau dibuat apa hari khusus untuk penghormatan gitu. Penghormatan terhadap apa gitu? Mereka melakukan kerusuhan. Jadi HAM pun mesti dilihat HAM yang betul. HAM atas nama siapa nih? HAM atas nama kelompok perusuh atau HAM kita sebagai warga negara normal yang ingin Jakarta tenang, Indonesia tenang, bisa membangun, bisa bekerja, bisa damai. Gitu. Ya, Mbak Koni kan Anda juga sebagai keluarga besar dari TNI ya Mbak ya. Anda juga mengusulkan paling tidak ini harus segera dituntaskan. Dalangnya harus segera dicari siapapun dia. Dalangnya harus segera dicari siapapun dia, apalagi kalau memang itu terkait militer. Seperti tadi saya bilang, militer itu adalah manusia yang disempurnakan. Manusia yang disempurnakan. Ketika dia sudah sempurna, kemudian apalagi dia kemudian retired, melakukan hal-hal yang against negara. Kalau ini terbukti against negara, contoh Pak Kiflan Zain jelas-jelas sekarang tersangka makar. Ya itu harus dihukum keras. Dan menurut saya hukum kerasnya itu adalah kena pasal pengkhianatan terhadap negara. Bagaimana mungkin kita aja yang nggak tentara dididik untuk menghormati dan cinta tanah air, ini yang tentara kok bisa-bisanya gitu ingin melakukan makar terhadap pemerintahan yang sah. Tapi keadaan sendiri seperti apa sih Mbak kalau misalnya kita bicara keluarga besar TNI begitu? Ini kan pasti segelintir orang yang mungkin menginginkan kekacauan tersebut. Nah ini upaya-upaya yang perlu saya sih bilangnya begini ya, kalau mereka menginginkan kekacauan kayaknya nggak mungkin lah ya. Bagaimanapun tentara itu atau mantan tentara nggak mungkin ingin ke negaranya kacau. Tapi emosi dia terlibat di dalam ini kan rentetannya saya bilang nggak bisa lepas dari pemilu. Apa pilpres ini gitu. Rentetan atau emosi dia untuk terlibat di paslon mana itulah yang kemudian membawa dia emosinya menjadi berubah. Jadi bukan karena dia memang pengen berkhianat terhadap negara gitu. Emosinya ketika terlibat dalam paslon tertentu itu loh menurut saya. Apakah memang motifnya hanya pemilu ataukah memang ada agenda-agenda lain? Ini yang tadi saya bilang kenapa di awal saya sangat keras menentang ide people power dari Pak Amin Rais. Karena begitu itu dikatakan, dia udah nggak bisa kontrol people yang mana tadi. Apakah people yang menunggangi, apakah yang ditunggangi, apakah mereka berkolaborasi. Dia punya kontrol apa? Maka dari awal saya tuh against banget dengan kata-kata people power itu. Karena menurut saya berbahaya. Nah sekarang kan betul terjadi. Bayangkan Pak Amin Rais bisa langsung pegang selongsong peluru, ngomong Tito kamu bertanggung jawab nih orang mati gara-gara peluru tajam polisi. Itu kan bukan lagi udah menuduh gitu loh. Menuduh polisi ini kan mengacaukan negara. Kita membuat kita kehilangan kepercayaan kepada polisi dan kepada militer, padahal garda sekarang terdepan bangsa itu ya tentara dan polisi. Baik, tapi dan apapun perbuatan mereka harus kita dukung karena ini demi negara. Berarti orang-orang ini termasuk orang yang bertanggung jawab ya Mbak Koni ya, paling tidak untuk hingga kemudian akhirnya ada kerusuhan. Orang-orang mana nih? Iya, seperti Amin Rais yang Mbak bilang tadi, paling tidak untuk membuat. Dan Amin Rais nggak single ya, maksudnya nggak mungkin dia sendirian. The whole team. Kalau saya bilang the whole team, atau bahasa halusnya komplotan lah. Nah, satu hal yang paling mesti kita sadari, begitu kemarin terjadi seperti ini, sadar nggak tiba-tiba Aceh sudah mau bikin referendum seperti Timur Timur. Lalu saya dengar kemarin dari DPD sudah ada orang menyatakan akan melepaskan diri dari Indonesia gitu. Nah hal-hal kayak gini negara udah harus tegas lah. Apalagi kalau dia pejabat negara, DPD atau apapun itu, udah langsung tidak tegas, selesai, dia pengkhianat. Makar itu bentuknya macam-macam, termasuk melepaskan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, selain AF, ini HK juga menjadi pelaku utama, lalu kemudian dia mensubordinasikan mengenai kewajiban itu ke beberapa orang lain. Ini orang-orang menjadi eksekutor ini, apakah memang orang-orang yang kita kan patut menduga bahwa mereka orang-orang terlatih juga sebetulnya, Mbak. Dari yang saya tahu ya, itu kan ada beberapa yang ditangkap tuh misalnya mantan tentara gitu kan. Ya udah pasti terlatih lah. Itu yang tadi saya bilang jalurnya tuh udah ada. Atau gini loh, orang tuh kan siapa temennya. Itu tadi saya bilang, mungkin AF ini gaulnya sama kaum militan, kaum sakit hati, apalagi suaminya pernah di penjara gitu. Jadi ada barisan sakit hati juga menganggap ini misalnya kesalahan pemerintahan Pak Jokowi gitu. Jadi ada barisan sakit, udah macam-macam nih, ada sakit hati, ada marah. Mungkin ya, saya nggak kenal AF, tapi mungkin dari faktor AF, suaminya kan koruptor tuh di penjara juga. Kemudian dia merasa itu tidak fair gitu. Ya kan? Kemudian dia bergabung di dalam gerakan-gerakan yang saya bilang tadi gitu, agak-agak ajaib gitu. Nah, kemudian ya itu. Jadi ada menemukan momen pada saat ini gitu. Tapi kalau ada orang-orang lain yang kemudian mau diminta untuk kemudian melakukan pembunuhan terhadap orang lain, itu kan juga sebentar, ini kan juga ada masalah uang, bukan cuma masalah ideologi juga. Ada masalah funding nih.
Itu AF kemudian membayar siapa, dan mendapatkan senjata, itu kan ada uang. Makanya tadi saya bilang, funding, kita nggak bisa melepaskan satu hal ini terpotong. Jadi dari ideologinya yang anti Pancasila sudah harus tandai, kemudian yang tadi planningnya siapa, plannernya, kemudian fundernya siapa, kemudian juga tadi rekruternya siapa, AF masuk rekruter dong, dan baru kemudian masuk ke yang penyuplai armnya. Kita ini lagi bicara 2 di bawah nih, yang kita harus kejar tuh yang 3 di atas. Itu makanya tadi saya singgung soal melepaskan hak dia sebagai warga negara. Baik, Mbak Koni, terima kasih telah bergabung sama kami. Kita tunggu nanti hasil dari penyelidikan polisi seperti apa dan kita tunggu pengumumannya nanti akan seperti apa. Terima kasih. Satu hal kita mesti dukunglah keputusan negara apapun itu. Baik, terima kasih.